Halo, selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Fuji Rahayu di program Breaking News, Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Oke pemirsa, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang learning journal pertemuan ketiga, yakni mata kuliah Reportase dan Investigasi Berita. Seperti biasa pemirsa, sebelum memulai perkuliahan atau pembahasan materi lebih lanjut yang disampaikan oleh Bapak Adi Kusuma, kami selaku KPIA semester 5 maju ke depan untuk praktik reportase dan investigasi berita yang pada hari kemarin dilakukan oleh kelompok 2, yaitu menyiarkan atau membahas tentang sepak bola. Seperti biasa yang dimulai dari news anchor, reporter, sampai kameramen hingga narasumber semuanya ada. Pada hari ini saya akan membahas terkait yang disampaikan oleh Bapak Adi Kusuma terkait wawancara reportase informasi dalam dunia jurnalistik. Ketiganya adalah elemen penting dalam dunia berita baik di televisi, media cetak, atau media online. Wawancara adalah salah satu teknik utama dalam pencarian data untuk dijadikan sebuah berita, sedangkan reportase adalah teknik menggali berita agar lebih dalam, menyeluruh, dan komprehensif. Wawancara bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari wawancara terbuka, tertutup, individu, kelompok, sampai atau hingga konferensi. Pemirsa, sebelum memulai lebih jauh untuk materi, di sini saya akan menampilkan satu video untuk pelaksanaan praktik kelompok 2 di kelas, yaitu teknik reportase dan investigasi berita. Berikut cuplikannya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Tama. Ya, teman-teman ada selama beberapa menit ke depan dalam sport. Pemirsa, seorang reporter dituntut untuk mempersiapkan diri lebih baik, dari mulai persiapan apa yang ingin ditanyakan, kesiapan mental, kesiapan diri untuk menyempurnai atau menanyakan sesuatu kepada narasumber. Yang harus dilakukan adalah melatih mental public speaking, mulai dari mungkin yang akan terjadi seperti grogi, nervous, dan lain sebagainya. Reportase inilah yang menghubungkan berita atau kejadian langsung di lapangan kepada para penonton atau pemirsa. Pemirsa, beranjak ke reportase, kegiatan ini melibatkan pengumpulan informasi langsung dari lapangan yang akan diolah menjadi sebuah berita yang akan disampaikan kepada publik atau halayak umum. Perlu dipahami bahwa wawancara merupakan suatu hal yang berbeda dengan reportase. Untuk pemirsa, silahkan belajar lebih lanjut terkait wawancara dan reportase sehingga bisa memahami apa itu berita yang disampaikan oleh reporter dan apa itu berita yang disampaikan oleh media sosial, media cetak, dan lain sebagainya. Agar mengetahui lebih lanjut, pemirsa bisa langsung mencari tahu atau belajar di media-media yang telah disiarkan oleh para wawancara atau para seorang jurnalis, yaitu di YouTube, di TikTok, maupun di TV, dan sehingga baca buku. Pemirsa, pada dasarnya kegiatan wawancara dan kegiatan reportase tidak bisa digunakan secara asal, harus memenuhi kode etik dan persyaratan-persyaratan penyiaran, mulai dari penyiaran yang dimulai dengan 5W+1H, pembekalan mental, pembekalan materi, sehingga penguasaan panggung yang akan dilaksanakan langsung terjun di lapangan. Sehingga berita atau data yang mungkin nanti akan dikumpulkan itu terkumpul secara akurat, jelas, dan faktual, tidak akan menyebabkan konflik sehingga menimbulkan berita-berita hoax. Pemirsa, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Di sini saya ingin mengingatkan kepada pemirsa atau penonton di rumah, bila mana ingin belajar terkait teknik reportase berita, bisa langsung mendengarkan YouTube saya, channel saya, atau bisa dengan YouTube yang lainnya, sehingga mungkin pemirsa nanti di rumah tahu bagaimana proses pencarian data, pengumpulan data, sehingga terbentuklah sebuah berita yang dilaksanakan oleh para jurnalis. Di sini mungkin pemirsa bisa langsung mencari di media sosial, yaitu di YouTube, di TikTok, maupun di televisi secara langsung. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di perkuliahan Learning Journal pertemuan ketiga, yaitu mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Demikian dari saya, Fuji Rahayu. Selamat siang dan sampai jumpa.